Persiapan merakit sepeda Sally. Ini Prim merek Inhone berbahan kromoli dengan satu paket yaitu POP dengan berbahan alloy. Di mana warna aslinya ini sebenarnya oranye, karena ini direpeng ulang, kesukaan warna saya menjadi silver tua. Lanjut, nih POP berbahan alloy, paketan dari Prim. Jadi kita kalau beli satu set itu untuk merek Ion terdiri dari Prim sama POP, yang lainnya tidak. Lanjut, kami mempergunakan wheelset rakitan, di mana wheelset ini mereknya Light Pro. Light Pro dengan tipe Kipro, ukurannya 2406 dan prehubnya menggunakan merek GT dengan 32 hole. Jari-jari ini menggunakan stainless dengan panjang 161 dan si nipple-nya menggunakan alloy, jadi tidak beli satu paket dengan si jari-jari, di mana alloy panjangnya saya menggunakan 2 cm supaya mempermudah untuk penyetingan velg. Lanjut, saya menggunakan rotor dengan diameter 160, menggunakan merek Shimano, kalau nggak salah tipenya itu R56.
Lanjut, saya menggunakan sprocket merek Shimano Diore dengan 10 speed, di mana konfigurasinya menggunakan gigi 1136. Pertama-tama kita paskan dulu, ada slotnya, harus sama, jadi antara hub dengan si kasetnya itu seperti ada pin, dan itu harus disamakan ukurannya supaya bisa masuk sprocket dengan sempurna ke bagian hubnya. Sebelum dipasang, alangkah baiknya kita kasih grease dulu antara hub dengan sprocket supaya pergerakannya lancar. Saya menggunakan grease, maaf saya sebutin mereknya ini Top One, ya lumayan lah dengan kemampuannya. Kita lanjut, tetap kita mempergunakan grease supaya mudah memasukin si sprocketnya, dan di bagian dalam juga kita kasih grease. Nah, kita pasang dulu. Cara pasangnya disesuaikan. Di situ ada alur, dan di sprocket juga ada bagian alur yang agak besar. Nah, kita pasin. Dimana kalau sana kita nggak pas, itu juga akan tidak bisa masuk. Slotnya kita pasang gigi yang ke-9. Dipasang sama juga, cara pemasangannya sama dengan sprocket yang pertama. Ada bagian alurnya, kita pasin juga. Terus yang terakhir, ini gigi 10 juga, itu ada tandanya, kita samakan juga dengan alurnya yang punyanya di prehab. Jangan takut pasang, karena kalau nggak pas itu nggak bakalan bisa masuk. Nah, terakhir kita pasang penguncinya. Sebelumnya tetap kita menggunakan dikasih grease dengan tujuan untuk mempermudah pengencangan. Kita mempergunakan kunci sprocket untuk mengencangkannya. Cara mengencangkannya mudah aja, dengan searah jarum jam, dan karena saya tidak punya kunci momen, tidak begitu tahu ukuran kekencangannya berapa, jadi menggunakan feeling aja. Dimana kalau sudah keras ya cukup, karena ini si ulir bagian penguncinya itu ada dratnya, jadi tidak akan mudah lepas kalau seandainya terjadi kelonggaran pengencangan. Ini prim si Inhorn, dimana cara pengunciannya hampir sama dengan sepeda folding lainnya, tipenya tidak begitu susah. Nah, ini bentuknya kayak begini. Prim ini OLD untuk bagian belakangnya jaraknya itu 135. Jadi kalau seandainya teman-teman mau beli, hubnya harus disamakan dengan ukuran si prim itu. Jadi prim ini tidak bisa menggunakan hub yang ukurannya 140. Karena ukuran prim ini presisi banget, selebar 135, maka cara memasukin prehubnya itu
sedikit agak ditarik ke luar supaya bagian penyangga dari priap itu bisa masuk ke dalam rangka si bagian roda tersebut. Setelah terpasang hub ke dalam potnya si priam udang sempurna, maka kita memasang quick release di mana bagian si murnya ada di bagian sprocket. Dan ini tergantung selera ya teman-teman, masanya terserah muter balik juga nggak ada masalah, tapi saya terbiasa untuk masang si quick release nya itu di bagian sebelah kiri, dan untuk murnya di sebelah kanan. Karena kami tidak mempunyai stand untuk ngerakit, maka saya pekerjaannya secara manual, di mana pemasangan RD ini biasanya dipasang sesudah semuanya kelar. Tapi karena tidak ada, maka saya dahulukan dulu supaya untuk mempermudah memasukin si baut ke dalam primnya sepeda lipat. RD ini saya menggunakan merek Shimano jenis Tiagra dengan spek 10 speed dengan tipe kalau nggak salah shortcut ya. Jadi tipe shortcut ini direkomendasikan untuk sepeda seli di mana sprocket di gigi 1 itu posisinya si RD tidak menyentuh ke tanah. Tapi kalau menggunakan yang medium itu rada riskan, karena kalau seandainya ada polisi tidur, biasanya suka mentok di mana posisi rantai ada di gigi 1.
Ya, dan untuk ngerakit maka saya pakai standar dulu aja, kita akan merakit yang lain. Nah, sip. Oke, kita pasang garpunya dulu, boxnya dulu. Setelah masang RD, bagian belakang udah terpasang, maka kita memasang bagian depan. Terlebih dahulu kita pok yang kita pasang dulu. Kita menggunakan headset merek Live Pro, dimana merek ini menjadi rekomendasi buat teman-teman seandainya kalau mau merakit sepeda lipat, karena secara harga murah tapi kualitasnya lumayan cukup loncer dan kuat. Setelah masang headset, maka kita selanjutnya masang handle post. Saya menggunakan handle post merek Epson dengan tinggi 37 cm, dimana tinggi ini cukup dengan postur badan saya, karena kalau terlalu pendek itu agak membungkuk, dan kalau dipergunakan perjalanan jauh biasanya akan menimbulkan pegal di bagian punggung. Setelah terpasang handle postnya, kita pasang baut murnya, baut nih namanya baut. Tapi sebelumnya tetap kita kasih grease dulu. Dan ini kita menggunakan ring tembaga, dan itu sudah satu paket waktu pembelian dengan prim dan alloy. Kita kencengin dulu, hanya sebatas kencang aja, tidak begitu kencang, supaya memudahkan untuk si handlebar
pas lurus dengan senternya ban. Jadi untuk sementara kita jangan terlalu kencang dulu untuk pemasangan si baut handle post. Setelah dikencangkan bagian bautnya, maka kita setting kelurusan handle post dengan acuan garis lurus dari senternya ban. Kalau sudah center, kita kencangkan sekencang-kencangnya. Nah, tapi kalau bisa diperiksa juga kalau udah kencang apakah si pok itu gerakannya seret atau lancar. Maka kalau sudah cukup ya nggak usah dikencengin lagi. Setelah handle post terpasang, selanjutnya dipasang handle bar menggunakan LED Pro jenis karbon dengan panjang 580. Ini karbon ini kelebihannya apabila kita melewatin jalan paping, itu bisa meredam ke pergelangan tangan dibandingkan dengan ban alloy. Itu hanya objektif penilaian saya atau pengalaman teman-teman. Kalau seandainya ada yang menggunakan jenis alloy, bisa berkomentar di kolom komentar. Setelah terpasang handlebarnya dan sudah pas, maka kita mengencangkan sekali lagi bagian baut untuk supaya sipok tidak goyang atau gampang oleng. Dan ini dikerjakan sesudah bagian handlebarnya terpasang dan dinyatakan lurus dengan senternya ban atau prim. Setelah pemasangan handlebar dan dikencangkan bagian baut jangkar, maka kita
mengencangkan bagian baut ini diperuntukkan untuk mengencangkan si bagian handlebar terhadap fork. Setelah bagian depan terpasang, kita akan memasang sadel. Saya menggunakan sadel Sele Royal tipe A2, di mana bentuknya kecil pas dengan ukuran saya. Terus si handle postnya saya menggunakan merek Light Pro dengan panjang 60 cm. Ini berbahan alloy. Untuk penyetingan si sadel, kita disesuaikan dengan jangkauan tangan kita. Apabila terlalu merunduk, maka si sadel dimajukan. Tapi kalau seandainya kurang merunduk, sadelnya dimundurkan sesuai dengan settingan postur badan masing-masing. Selanjutnya kami memasang BB, di mana BB ini saya sudah menggunakan tipe Halotech, sudah dijamin kelancarannya. Cara pasangnya nggak begitu susah, terserah mau pasang yang sebelah kiri atau sebelah kanan, itu kebiasaan dari tenisnya masing-masing. Dan ini ada tulisannya, tanda-tanda kalau seandainya ada di L itu maka pemasangan di sebelah kiri, dan kalau seandainya right itu dipasang di sebelah kanan. Untuk pemasangan si ringnya itu disesuaikan juga. Ini kita setting dengan kelurusan dari sprocket bagian belakang apabila kita sedang memasang rantai.
Setelah terpasang BB, selanjutnya kita pasang crankshaft. Crankshaft ini saya rakitan ya, tidak beli satu paket, dimana saya kran armnya menggunakan light Amazon dengan panjang 170 dan chainringnya saya menggunakan merek Light Pro dengan jumlah gigi 54. Sebenarnya tidak cocok gigi segitu kalau di wilayah jalan yang banyak tanjakannya. Kalau seandainya di jalan datar dan tanjakannya nggak begitu curam, cukup dengan konfigurasi chainring 54 dan sprocketnya 1136. Setelah terpasang crankshaft, selanjutnya saya memasang kabel opener dari shifter. Saya menggunakan merek Alligator. Sebenarnya sih yang dipesan bukan merek ini ya, yang paling bagus itu Jackware, tapi dari si penjualnya dikirim Alligator ya mumpuni lah, cukup lah untuk memperlancar shifting dari shifter Tiagra. Pertama-tama kita masukin dari bagian depan sampai ke belakang. Ikutin aja, ini nggak begitu susah ya, mudah aja. Karena lubang daripada untuk si shifter ini besar, maka kabel shifter mudah untuk ditarik. Kita pasang penguncinya dulu. Oke, sudah. Dan kita masukin Sesudah terpasang kabel opener shifter, maka selanjutnya saya memasang handle shifter dengan merek Tiagra 4700 10 speed. Dianjurkan kalau teman-teman mempergunakan RD Tiagra, maka tandem untuk shifternya harus menggunakan Tiagra juga. Ini alasannya dikarenakan supaya perpindahan gigi 1 sampai ke 10 itu bisa semut. Bisa juga sih kita menggunakan shifter yang merek lain, tapi untuk kelancaran, kehalusannya mungkin lebih bagus satu merek. Jadi RD-nya Tiagra, shifternya juga diwajibkan Tiagra.
Selanjutnya kita pasang rantai. Saya menggunakan rantai merek Shimano tapi tipenya lupa ya, HG54 atau HG berapa ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Kalau ada yang tahu bisa komentar di kolom komentar. Saya menggunakan rantai 10 speed, tapi ini sudah mengalami pemotongan satu mata rantai, diperuntukkan supaya tidak terlalu kendor waktu posisi rantai ada di gear 10. Sesudah masang rantai, kita selanjutnya memasang atau menyeting bagian RD. Untuk bagian RD ini juga nggak begitu susah ya, cukup kita pasang ke pengaitnya dan diutamakan posisi si rantai itu ada di gear 10. Selanjutnya kita memasang rem hidrolik. Kami menggunakan rem hidrolik dengan merek Shimano, tipenya MT200. Ini rem hidrolik sejuta umat ya. Sekarang menjadi barang goib karena susah dicari, dan kalau ada harganya bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat tergantung si penjualnya. Sebenarnya harga normal itu sekitar berapa ya, 316.000 kalau nggak salah dari tapi sekarang bisa nyampe 500 atau 600 ribuan gitu untuk satu setnya itu. Dan ini kami pesan di AliExpress ya, nyampainya hampir 1 bulanan gitu kan, dengan harga sekitar 365.000, tapi konsekuensinya nyampe ke Indonesia itu sampai hampir 1 bulan lebih, 1 bulan 5 hari waktu itu saya terimanya.
Setelah terpasang rem hidrolik bagian belakang, maka selanjutnya pemasangan rem hidrolik bagian depan. Tetap saya menggunakan MT 200 satu paket dengan depan belakang. Shifternya shaft levernya juga sama, saya menggunakan Shimano MT 200. Untuk pemasangan pemula nggak begitu susah ya. Saya juga sebagai pemula nggak begitu susah masangnya, hanya sebatas berani aja, trial and error, dan alhamdulillah secara fungsi tidak ada kendala. Selanjutnya kita pasang handle grip. Handle grip saya menggunakan kunci 1, ada looknya. Ini mereknya Ultimate dan cukup nyaman kita pakai karena secara fungsi ini enak banget untuk pada sele maupun untuk MTB. Ini saya mendapatkan harga sekitar 180.000. Di online ada juga. Cukup rekomendasi ini merek. Daripada yang biasa-biasa, mendingan kita menggunakan uang agak lebih sedikit karena keamanan bersepeda ada di handle grip. Karena ada pernah kejadian temen gitu, karena handle gripnya mungkin begitu lengket, dia lepas tangan dan mengakibatkan insiden. Setelah pekerjaan pemasangan handle grip, maka kita melakukan pekerjaan finishing atau merapikan part-part yang kurang kencang atau posisinya disesuaikan dengan keinginan kita, karena setiap rider itu beda-beda ya antara kita sama yang lain gitu. Maksudnya contoh kecil, derajat dari kedudukan si shifter itu apa lebih bawah atau tegak atau sedikit miring, itu disesuaikan dengan keinginan kita. Kalau saya lebih suka pasangan si shifter brick maupun si sprocket itu agak miring sekitar 30 sampai 35 derajat. Dan ini pekerjaan finishing, merapikan kabel merapikan selang si rem hidrolik. Sayang nih saya tidak mempunyai tis kabel berwarna hitam untuk sementara aja nih pemasangannya. Nanti saya ganti lagi nih karena rencana besok mau dipakai untuk goes dengan teman-teman di lingkungan kami.